pakai ini dan juga diberi pengertian pakai kondom supaya tidak kena penyakit. Nah, kalau kita menerangkan itu kepada anak-anak kita, itu oke, kita akan menerangkan itu, tapi dengan cara yang agak beda. Tapi apa mungkin itu terjadi karena masalah kultur juga ya Mas? Ya. Artinya gini. Ketimuran tadi kan? Ya, dari pengalaman orang tua yang terdahulu pun mereka tidak memberikan penerangan seks secara terbuka kepada anaknya sehingga generasi-generasi selanjutnya pun menjadi melakukan hal yang sama. Pemirsa, ada seorang anak perempuan yang lagi ngobrol sama ayahnya. Sang anak ini bertanya kepada sang ayah, "Ayah, kemarin waktu saya manjat ke atas pohon itu, kok di bawah saya banyak sekali anak cowok yang ngeliatin ke atas gitu, Ayah. Mereka pada ngeliatin apa sih?" Mendengar pertanyaan anaknya, tentu saja saya berpikir bahwa dia harus menjawab dengan netral. Kemudian dia menjawab, "Nggak apa-apa sih nak, mungkin mereka cuma mau melihat celana kamu aja." "Loh, tapi kan ayah, aku naik ke atas pohonnya nggak pakai celana." "Hah?" Tentu saja sang ayah bingung mendengar jawaban anaknya. Selamat malam pemirsa, apa kabar? Seperti biasa, saya Peggy Melati Sukma hadir lagi ke hadapan Anda semua dan selama 1 jam penuh saya akan menemani Anda. Sebelum kita memulai acara ini, mewakili seluruh kerabat kerja Angin Malam, saya ingin mengucapkan Dirgahayu yang ke-40 untuk Hotel Indonesia. Hal itu akan tepat jatuh pada tanggal 5 Agustus 2002 ini. Jadi jangan kemana-mana karena kita akan menikmati sejuknya hembusan angin malam dari lantai 6 Hotel Indonesia, Jakarta. Globalisasi yang katanya terjadi banyak sekali kemajuan di berbagai bidang. Ternyata masih banyak juga orang tua yang merasa ganjil ketika harus membicarakan masalah seks dengan anak-anaknya. Dan gak sedikit juga loh orang tua yang mungkin merasa kaget pada saat mereka tahu kalau anaknya tuh ternyata punya pengetahuan seks yang cukup dalam. Padahal mereka merasa gak pernah memberikan pengetahuan itu. Gimana sih sebetulnya memberikan pengetahuan seks kepada anak? Malam ini saya sudah mendatangkan 2 orang bintang tamu. Dua-duanya ini, yang satu seorang ayah, yang satu seorang ibu. Kita segera jumpai saja. Yang pertama adalah Mas Rudi Salam. Selamat malam Mas Rudi. Apa kabar, sehat walafiat? Baik Non. Ya, terima kasih banyak lo udah main lagi ke Angin Malam. Dan yang kedua ini, aduh, dulu saya ngefans banget. Sampai sekarang saya merasa senang banget bisa ketemu dengan penyanyi idola saya waktu saya masih kecil, Mbak Dina Mariana. Apa kabar Mbak Dina? Senang banget loh, saya jadi kayak ini, rewind masa kecil. Lihat Mbak Dina. Ini juga agak-agak shock juga bisa ketemu sama idola. Sekarang satu frame. Oke, malam ini kita mau ngobrol soal pendidikan seks untuk anak. Kebetulan mungkin aku ingin tanya sama Mbak Dina nih ya, Mbak Dina. Belakangan ini kan lagi marak sekali kampanye AIDS ya, yang menyatakan mungkin safe sex itu sama artinya dengan melakukan hubungan seks hanya dengan satu pasangan. Atau melakukan hubungan seks dengan menggunakan kondom. Misalkan tiba-tiba anak Mbak Dina tuh menanyakan hal tersebut, apa benar kalau seks yang aman itu adalah yang pakai kondom? Itu kira-kira jawabnya gimana tuh Mbak? Pelajaran loh untuk yang akan menjadi calon ibu atau calon ayah gitu ya. Ya sejauh ini memang sih belum ditanyakan itu, tapi kalaupun misalnya ditanya, ya udah pasti nanti aku akan menjawab sejujur-jujurnya gitu. Sejujur-jujurnya. Yang seperti apa tuh kira-kira? Harus ya open ya sama anak gitu, walaupun ya anak juga akhirnya tahu juga dia gitu dari yang lain, daripada tahu dari yang lain mendingan daripada kita kan. Kalau Mbak Dina sendiri anaknya berapa orang? Anakku paling besar mau 11 tahun, yang kedua 8 tahun. Oke. Sejak kapan Mbak Dina memberikan pendidikan seks kepada anak? Kapan gitu awalnya sekali Mbak Dina mulai memberikan pendidikan seks kepada anak? Sejak mereka bertanya ini itu pastinya. Itu sekitar usia gitu. Sekitar udah masuk SD ya kayak. Masuk SD. Kelas 1 gitu, 6 tahun. Dan pola pendidikan seksnya yang seperti apa nih kalau yang diberlakukan di dalam rumah tangga Mbak Dina terhadap anak-anak? Yang jelas mungkin menjawabnya tidak sevulgar kalau kita bicara gitu ya, maksudnya kalau kita bicara gitu pasti walaupun juga ya bicaranya kepada anak-anak yang memang harus dengan perumpamaan yang
ke anak-anak juga gitu loh. Disesuaikan dengan Kapasitasnya mereka, karena pola pikirnya mereka juga nggak masuk ntar gitu kan. Mungkin ada sedikit contoh gitu yang seperti apa kira-kira yang Mbak Dina lakukan kepada anak? Ya kebetulan adiknya masih setahun ya, waktu itu emang dia menanyakan, ini anak yang kedua nih, bunda kenapa sih kok adek bentuknya lain sama aku gitu, karena adeknya perempuan. Jenis kelaminnya maksudnya bentuknya. Iya. Terus Kok nggak ada burungnya gitu. udah penasaran loh ternyata anaknya Mbak Dina ini. Gitu lah. Nah itu Dengan itu cara usia- seperti apa emang usia menjawabnya? SD gitu ya. Iya, sebatas masih pengertian dia bisa masuk. Jadi aku bilang, iya adek karena adek perempuan, kamu laki-laki, memang beda jenisnya. Kan zaman dulu juga sejarah kita juga ada laki ada perempuan, ada Nabi Adam, ada ini gitu loh. Jadi diberikan Kemarin pengertian itu sesuai dengan gitu. kapasitas mereka. Kalau Mas Rudi, sebetulnya Mas Rudi termasuk golongan, waduh ada golongan nih jadinya di sini. Termasuk Golongan. kalangan kali ya. Golongan pakar. Termasuk kalangan orang tua yang setuju memberikan pendidikan seks sejak dini kepada anak-anak atau lebih setuju membiarkan anak-anak itu mengetahui secara alami aja gitu mengenai seks itu sendiri. Ya kalau menurut pribadi saya sangat setuju memberikan pengertian seks kepada anak-anak sejak. Tapi sebetulnya kita ini begini, kita menerangkan kepada anak-anak ini kan sangat sulit ya Iya. untuk menerjemahkan, untuk memberikan pengertian yang vulgar begitu. Karena kita ini masih ada ketimuran gitu. Iya. Sewaktu saya berada di Jerman, mereka itu setelah umur 18 tahun di tas mereka itu sudah ada pil anti hamil. Oke. Dan Mereka- bukan tidak mungkin itu yang memberikan orang tuanya kali ya. Ya justru orang tuanya. Iya. Orang tuanya mengatakan lebih baik kamu mencegah daripada kamu melakukan, toh kalian pacaran akan melakukan itu daripada nanti hamil, mendingan pakai ini. Dan juga diberi pengertian pakai kondom supaya tidak kena penyakit. Nah kalau kita menerangkan itu kepada anak-anak kita itu, oke kita akan menerangkan itu, tapi dengan cara yang agak beda. Tapi apa mungkin itu terjadi karena masalah kultur juga ya Mas? Ya. Artinya gini, Ketimuran tadi kan? ya ada ketimuran. dari pengalaman orang tua yang terdahulu Ya. pun mereka tidak memberikan penerangan seks secara terbuka kepada anaknya sehingga generasi-generasi selanjutnya pun menjadi melakukan hal yang sama kepada anak-anak mereka padahal zaman kan berubah. Ya waktu itu pernah kok anak saya tanya, Pak aku nih keluar dari mana? Ya saya bingung, waktu itu masih kecil kan, masih Zaman dulu belum ada sesar. belum ada ya. Buka ya jadi bilangnya ya. Saya bilang, oh kamu dikirim itu ada burung bango pakai kantong, kamu ditaruh di depan. Pertama itu, tapi lama-lama mereka desak terus, akhirnya kita memberikan pengertian bahwa itu memang ada hubungan seks setelah mereka menginjak kelas 2 SMP. Mulai remaja ya. SMP. Setelah balik mereka ya. ada mens, ada head, kita bicara. Ya tapi dari sejak mereka kecil itu bukannya mereka juga harus diberikan pengertian tentang perbedaan jenis kelamin sehingga kedepannya mereka sudah mengetahui fungsi seksualnya. Oh ya, kalau perbedaan jenis kelamin otomatis kita memberikan suatu pengertian bahwa yang ada burungnya itu laki, Itu basic lah ya. yang tidak ada burungnya itu perempuan, itu basic ya. Nah, kegunaan burung dengan itu ya itulah sehingga Pada tahap selanjutnya baru diterangkan. ada seksualitas itu. Oke. Tapi sekarang gini Mbak Dina, zaman semakin maju, pertukaran arus informasi secara internasional itu kan semakin tinggi. Tentunya ada dampak yang negatif, ada dampak yang positif Ya. bahkan terhadap isu seksualitas tadi. Itu gimana menyikapi hal negatif yang mungkin timbul dari derasnya arus informasi kepada anak-anak? Ya itu tadi makanya sejak dini mungkin harus pengertian lebih dulu dia dapatkan dari lingkungan rumah gitu loh, jangan dia dapetin dari luar gitu. Kalau dia udah lebih dapat dari luar, akhirnya ya bisa ke arah yang negatif. Pengertiannya kan
bisa salah gitu. Ya, ada satu alternatif mungkin memasukkan kurikulum di sekolah mengenai pendidikan. Itu salah satunya juga aku Nanti pikir juga. pendapatnya Mas Rudi juga ya sama Mbak Dina ya. Oke pemirsa jangan kemana-mana. Kalau Anda ingin dapat masukan lebih banyak lagi tentang pendidikan seks untuk anak, Anda harus tetap ada di sini. Dan sekarang saya akan hadirkan dulu dua orang teman saya, Edo Kondologit dan Yunika. Itu lebih baik diberikan pada saat anak itu